Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal kalam. Salatu wassalamu ala sayyidil anam. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzi nurul walam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. لرضي الله ولشفاعة رسول الله ولكل نيتنا الصالحة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين آمين. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita kembali bisa bersilaturahmi dan bisa ngaji bersama-sama. Anugerah Allah yang sungguh indah. Kita masih mendapatkan hidayah atau petunjuk. Kita masih mendapatkan inayah atau bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga taufik. Taufik ini adalah inspirasi kebaikan, dorongan dari dalam, inner drive untuk kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan, amal soleh, ya, sehingga subuh-subuh sudah semangat ibadah, termasuk ngaji bersama-sama. Kita lanjutkan ngaji Nasaihul Ibad. Kita sudah sampai di bab 3, makalah yang ke-10. Ini makalah baru yang kita baca. Kemarin kita menyelesaikan bab ketiga dari makalah ke-9. Hari ini yang kita baca makalah yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul 'asirah. Inilah makalah yang ke-10. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatu nafarin." Ada 3 golongan. Yudhilluhumullahu. Di mana Allah akan melindungi mereka, menaungi mereka. Tahta dhilli arsyihi. Di bawah naungan arsy-Nya. Yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari di mana tidak ada pertolongan illa dhilluh, kecuali dengan pertolongan Allah atau perlindungan Allah. Akan datang hari di mana tidak ada yang bisa melindungi kita kecuali perlindungan Allah. Yang di dunia dulu punya kekuasaan, sehingga dengan kekuasaannya, meskipun dia berbuat kriminal, dia terlindungi. Ya. Yang di dunia punya harta, dengan hartanya, apapun yang dilakukan, dia tidak dihukum. Yang di dunia punya kekuasaan dan punya teman yang berkuasa, ya, apa saja dia melenggang kangkung. Nah, kelak akan datang hari, kita imani, kita percaya betul, di mana hari itu semua nggak laku, uangnya nggak laku, kekuasaannya nggak laku, apalagi cuma teman. Bapak pejabat, kan? Terus saya punya teman pejabat. Oh, cuma punya teman aja kok. Nah, besok semuanya nggak akan laku. Ada sampai kita waktu di mana itu semua nggak laku. Yang hari itu laku hanya perlindungan Allah semata-mata. Nah, siapakah orang-orang yang akan dilindungi oleh Allah ketika hari itu terjadi?
Dalam hadis ini disebut ada 3 golongan. Dalam hadis yang lain yang tidak kalah populernya disebutkan ada 7 golongan. Mana yang benar? Semuanya benar. Karena di luar tuntunan ibadah mahdhah, yang begini-begini itu namanya litanwi, untuk saling melengkapi. Yang 3 golongan benar, yang 7 golongan juga benar. Jadi ada 7 plus 3 gitu. Ya, tidak untuk saling menggantikan dan menyalahkan. Nah, siapakah 7 atau 3 golongan yang disebutkan dalam hadis ini? 3 golongan yang disebutkan dalam hadis ini yang akan mendapatkan perlindungan Allah. Yauma la dzilla illa dzilluh, ketika tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah semata-mata. Itu ada 3 golongan. Siapa itu? Yang pertama adalah al-mutawaddi'u fil makarih. Al-mutawaddi'u fil makarih. Orang-orang yang berwudu fil makarih, pada waktu-waktu yang dibenci. Jam'u mukrahin adalah bentuk jamak makarih, itu bentuk jamak dari mukroh, yang artinya dibenci. Ya. Disebutkan aifil awqatil masyaqqah, atau di waktu-waktu yang sangat berat. Wahia, contohnya adalah awqatul bardis syadid, waktu-waktu di mana ada dingin yang sangat luar biasa. Ya, ekstrim dinginnya. Dulu belum ada water heater, belum ada pemanas air. Sekarang Anda kedinginan, mau wudhu, tinggal cus pencet keran yang keluar air panasnya atau air hangatnya. Ya, itu sudah nggak ekstrim lagi gitu. Di beberapa tempat di mana kita nggak punya akses pemanas air, masih suka terjadi begitu ya. Bayangkan misalnya Anda sedang liburan di puncak, nggak usah yang terlalu ekstrim ya, atau di Bromo. Pagi-pagi sebelum sunrise, jam 3:30 atau jam 4, ya, Anda sudah terpapar udara dingin Bromo. Terus jam 4:30 Anda mau sholat subuh, nggak ada pemanas air. Nah, itu contoh suasana ekstrimnya. Kita baru buka jaket aja udah gitu. Masih ditambah dengan air dingin. Airnya bukan seperti air biasa, airnya kayak air sejuk gitu, air kulkas gitu. Dipakai untuk wudhu. Dinginnya luar biasa. Nah, orang-orang yang bisa tetap konsisten berwudhu meskipun dalam cuaca yang ekstrim, dan kalau sekarang saya juga mungkin mohon izin, bukan hanya cuaca yang ekstrim, ya. Bil makarih itu juga misalnya dalam kondisi-kondisi di mana air susah didapat, ya. Tetapi masih harus pakai air karena airnya ada gitu. Kan memang syarat sah tayamum itu kita harus mencari air dulu. Nggak boleh kita klaim, oh itu nggak ada air, udah langsung tayamum aja. Nggak boleh. Kita harus berusaha mencari air. Kalau di dalam usaha mencari air itu kita nggak dapat, itu baru boleh tayamum. Itu tayamum untuk yang alasannya adalah karena nggak ada air. Kalau tayamum karena apa namanya, di pesawat, mau umroh, mau haji, ya, akses ke air nggak ada, terus sedang sakit, ya, nggak perlu nyari-nyari. Tapi kalau karena alasannya itu
karena airnya nggak ada, maka harus mencari dulu, berusaha mencari dulu. Nah, setelah mencari-cari nggak ada, atau ada tapi airnya dikit, ya, keruh misalnya. Nah, itu termasuk suasana-suasana yang nggak nyaman untuk berwudu, tapi kita tetap wudu. Nah, itulah golongan pertama yang akan dapat perlindungan Allah. Ketika hari itu sudah tidak ada perlindungan lagi kecuali perlindungan Allah. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah, saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman semuanya untuk membaca ini tidak secara letterlek. Ya, letterleknya sudah kita baca tadi. Which itu benar juga, ya. Ketika kita sedang mendapatkan cobaan cuaca dingin, harus berwudu. Tapi tetap semangat, itulah orang-orang yang beruntung yang akan mendapatkan pertolongan Allah. Tapi kalau secara umum kita terjemahkan atau kita artikan, ini juga kita bisa kiaskan dengan ibadah-ibadah lain, bukan hanya wudhu. Ya, ketika kita harus melakukan suatu ibadah, tetapi ada challenge, ada tantangan khusus yang membuat ibadah itu berat. Seperti tadi mau wudhu dingin banget, itu kan berat kan? Ya. Ini juga berlaku untuk jenis ibadah lain yang pada saat kita mau melakukan ibadah itu rasanya menjadi sangat challenging, sangat menantang. Ya. Contohnya misalnya ketika kita mau sedekah, tiba-tiba muncul rasa pelit atau butuh uangnya, tiba-tiba muncul ingat bahwa kondisi dompetnya lagi tidak bersahabat, nah, tidak baik-baik saja, lagi menjerit. Gitu. Badannya sehat, Bu? Sehat. Dompetnya, oh tidak sehat, tentu saja. Ya. Tapi kita mau bersedekah. Nah, sama ya tadi seperti wudhu, fil makarih dalam cuaca yang tidak bersahabat. Ini mau bersedekah dalam suasana dompetnya tidak bersahabat. Ya kan? Mau bersilaturahmi. Ketemu orang yang menzalimi kita atau memfitnah kita. Coba kita tetap mau ramah apa enggak? Berat enggak? Kalau beramah-ramah dengan orang yang baik sama kita mah gampang itu. Tapi bagaimana kita beramah-ramah dengan orang yang membenci kita atau memfitnah kita? Weh, keren kan? Itu seperti al-mutawaddi. Seperti al-mutawaddi'u fil makari. Seperti orang yang wudhu dalam kondisi ekstrim. Gitu. Mau sholat ngantuknya sekali. Luar biasa. Atau capeknya luar biasa. Nah, sama nggak? Ya, mau sabar, ternyata orang itu zolimnya luar biasa sama kita. Tapi kita harus tetap sabar gitu. Ya, suasana-suasana ekstrim, padahal kita harus beramal soleh, harus berbuat baik, harus beribadah. Itulah yang membuat insya Allah kualitas ibadah kita itu menjadi melejit tinggi. Dan karena itulah insya Allah kemudian Allah memberikan hadiah berupa pertolongan, berupa perlindungan ketika waktu itu tidak ada pertolongan dan perlindungan yang ada yang bisa kita dapatkan kecuali semata-mata yang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin Bapak Ibu bukan hanya kepengen, ya pasti termehek-mehek kepengen untuk mau mendapatkan pertolongan itu, ya. Maka mari kita ingat di setiap ibadah-ibadah yang menantang, mau ibadah malas, mau ibadah sibuk, mau ibadah, mau sedekah, uangnya pas-pasan, uh, mau berbaik-baik, ternyata orang itu malah menikung apa, menusuk dari belakang, misalnya gitu ya. Pada saat itulah kita ingat,
Oh, aha, inilah Allah memberikan ujian, tantangan kepada saya. Saya mau dapat pertolongan Allah kelak, maka meskipun ini berat, ya, saya akan mengalahkannya, saya akan menaklukkannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua mendapatkan hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala agar mampu melewati masa-masa atau situasi krisis yang menantang saat kita mau beribadah dan kita berhak mendapatkan tiket untuk mendapatkan pertolongan kelak ketika saat itu tidak ada pertolongan. Ya Allah, amin. Demikian Bapak Ibu ngaji kita pagi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.